video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah resusitasi bayi baru lahir. Adapun panduan resusitasi bayi baru lahir menurut American Academy of Pediatrics. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurlita Sari Tambulana dengan NIM belakang 001. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan resusitasi bayi baru lahir. Adapun persiapan alat yang harus disiapkan, satu set meja resusitasi yang terdiri dari ada ganjalan bantal untuk bahu bayi, lalu kain kering untuk menggantikan handuk basah, lampu sorot, ada satu set alat resusitasi, dan ada penghisap lendir, sarung tangan, bengkok, dan stetoskop. Selanjutnya, langkah awal yang kita lakukan yaitu penilaian awal. Penilaian awal saat bayi lahir, yang pertama ada apakah bayi cukup bulan, yang kedua apakah bayi menangis, yang ketiga tonus otot bayi baik atau tidak. Jika ada salah satu tidak, maka kita lakukan Haikal. Kita tempatkan bayi di atas meja resusitasi. Haikal yang pertama, hangatkan bayi. Kita hidupkan dengan lampu sorot. Kita atur posisi bayi, bantalannya berada di bawah bahu bayi sehingga kepala bayi sedikit atau semi ekstensi. Lalu kita lakukan isap lendir di mulut bayi 3-4 kali. Di mulut dan hidung. Setelah itu kita keringkan bayi mulai dari muka, dada, muka, kepala, dada, perut, punggung, sambil memberikan rangsangan taktil. Langsung tampil dengan sedikit penekanan, lalu kita ganti dengan handuk basah, kita ganti dengan kain kering, tutup, tidak usah rapat-rapat, dada sedikit dibuka, atur posisi kembali, semi ekstensi. Lalu setelah itu kita lakukan penilaian kembali. Kita cek denyut jantung bayi baru lahir selama 6 detik. Diperoleh hasilnya yaitu 70 detik. Didapatkan hasil 70 detik jika di atas 60 dan kurang dari 100, maka dilakukan ventilasi tekanan positif. Kita lakukan VTP. Lalu kita pasang di tempat yang benar, membentuk huruf C, menutup semua sungkup agar udara tidak keluar. Jika sudah pas, lakukan tekanan sebanyak 2 kali untuk melihat apakah ada pengembangan dada. Terlihat ada pengembangan dada. Kita lanjutkan dengan melakukan tekanan selama 30 detik, yaitu 20-30 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Oke. Setelah itu kita lakukan penilaian denyut jantung bayi kembali. Selama 6 detik diperoleh bahwa hasil denyut jantung janin sebanyak 11 kali, dikalikan dengan 10, berarti denyut jantung bayi sudah normal kembali, yaitu 110. Setelah denyut jantung bayi normal, kita bisa melakukan perawatan bayi baru lahir normal seperti pemberian vitamin K dan suntik hepatitis, lalu pemberian salep mata. Seperti itu. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah resusitasi jantung paru pada ibu hamil dengan kasus seorang ibu G1T1A0 22 tahun hamil 34 minggu datang ke IGD tiba-tiba kejang kemudian tidak sadar. Maka langkah yang harus dilakukan bidan dan tim adalah sebagai berikut. Baik, sebelum dan sesudah tindakan, kita wajib untuk melakukan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dilakukan dengan 7 langkah dengan estimasi waktu kurang lebih 20 detik. Seperti yang saya lakukan berikut. Bagian yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya Azizah Nurita Sari Tambulana. Saya Yuni Andi Puspita. Saya Destiny Kakarena Sari. Saya Fadia Ameli. Di sini kami akan melakukan pertolongan resusitasi pada ibu hamil. Selamat menikmati, semoga sesuai apa yang diharapkan oleh ibu. Terima kasih. Kasus 1. Seorang ibu G1P1A0 22 tahun hamil 34 minggu datang ke IGD tiba-tiba kejang kemudian tidak sadar. Apa yang akan bidan lakukan? Yang bidan lakukan, kita pastikan ibu sudah tertidur di meja bed dengan syarat tempat tidur harus datar, keras, tidak bergelombang. Lalu selanjutnya kita cek respon pada ibu. Bu, ibu tidak ada respon. Lalu kita panggil tim dengan code blue. Tim masuk. Setelah itu kita lakukan pengecekan sirkulasi dengan pengecekan di karotis. Tidak ada nadi. Lalu selanjutnya kita langsung melakukan kompresi dengan menentukan terlebih dahulu titik dari kompresi. Kita pastikan titik kompresi 2 cm di atas PX dengan tangan bawah di dengan tangan dominan berada di bawah dan tangan yang ini di atas. Kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi, yaitu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Lalu kita posisikan badan lurus seperti ini. Kita posisikan tenaga berasal dari bahu dan kita lakukan sebanyak 5 siklus. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 3. Setelah itu, Untuk membuka jalan nafas, kita melakukan head till chin lift, yaitu seperti ini. Lalu kita melakukan finger swab, seperti ini, yaitu memastikan lidah tidak jatuh ke belakang saat mempermudah melakukan ventilasi. Selanjutnya kita melakukan ventilasi menggunakan back valve mask, yakni kita hubungkan menggunakan oksigen 10 liter. Lalu kita memastikan sungkup sesuai ukuran ibu atau ukuran dewasa. Namun ini ukuran kecil, kita memastikan ukuran dewasa ya. Lalu kita memasangkan, yakni menutupi hidung dan mulut, dan tangan kita membentuk huruf C dan jari yang lainnya berada di mandibula, di mana jari kita berada di sisi-sisi yang lain untuk menutupi bahwa tidak ada udara yang keluar. Kemudian kita melakukan ventilasi 2 kali. 1, 2. Kita pasang monitor tensi. Selanjutnya kita pasang infus dengan larutan RL 500 ml. Saat kita
kita sekalian mengambil spesimen. Tindakan yang kita lakukan selanjutnya adalah mendorong perut ibu ke kiri untuk mensuplai aliran oksigen pada janin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tiga. Lakukan 2 kali kompresi. 1, 2. Kita lakukan kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kita lakukan ventilasi 2 kali. 1, 2. Kita lakukan kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan 2 ventilasi. 1, 2. Setelah melakukan 5 siklus, kita melakukan evaluasi pengecekan nadi dan nafas. Apabila nadi ada namun nafas tidak ada, maka kita lakukan ventilasi sebanyak 10-12 kali per menit. Apabila nadi ada dan nafas ada, maka dapat dilakukan perawatan pasca resusitasi. Sekian penata laksanaan dari resusitasi pada ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.